Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa wala amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, kali ini pembahasan kita adalah terkait tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pada materi, saya mau bertanya bagaimana kabarnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selalu memperhatikan protokol kesehatan, dan kita semua semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, silakan lihat bahwa tujuan dari pembelajaran kita tentang berbusana muslim, yang pertama adalah setelah nanti kalian mempelajari materi ini, kalian terbiasa untuk berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kalian dapat menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam, dan selanjutnya kalian dapat menganalisis ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa. Untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Oleh karena itu, untuk mengawali materi ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita awali materi ini dengan melafalkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya langkah yang kedua, mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya. Kemudian langkah yang ketiga, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh, tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi. Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Yang terakhir, menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Selanjutnya anak-anakku sekalian, silakan perhatikan bagaimana memahami makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan aurat? Silakan dilihat, aurat ini menurut bahasa artinya malu, aib, buruk, dan sesuatu yang harus ditutupi. Dalam bahasa Arab, aurat terambil dari kata awira atau awirah yang artinya hilang perasaan. Menurut istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, lihat makna jilbab dan busana muslim. Secara etimologi atau secara bahasa, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar, yang besar, untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Dalam bahasa Arab, jilbab juga dikenal dengan istilah khimar. Jadi khimar dengan jilbab sama, semacam baju kurung yang dapat menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan sampai pergelangan tangan. Jadi telapak tangan bagian luar dan bagian dalam. Ini yang boleh terlihat. Kemudian selain daripada jilbab dan khimar, ada juga istilah kerudung atau hijab. Tetapi kerudung dan hijab ini hanya sebatas penutup kepala sampai dada. Jadi ini bagian daripada perbedaan
antara jilbab dengan kerudung atau khimar dengan hijab. Selanjutnya, setelah kita mengetahui makna aurat, batasan yang mestinya kita tutupi, ini khusus untuk muslimah ya. Kita lihat ayat Al-Quran maupun hadis baginda Rasulullah SAW. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiy, wahai nabi, qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istri, wa banatika, dan anak-anak perempuan, wa nisa'il mu'minin, dan istri-istri orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, yudnina 'alaihinna, hendaklah mereka menjulurkan, min jalabibihinna, daripada jilbab-jilbabnya. Zalika adana, yang demikian itu ayyurafna, supaya mereka lebih mudah untuk dikenali, fala yu'dain, oleh karena itu mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Anak-anakku sekalian, ketahuilah bahwa ayat ini turun pada zaman Nabi dulu. Banyak kaum kafir Quraisy yang suka melecehkan, mengganggu terhadap istri-istri Nabi dan juga kepada anak-anak Nabi. Oleh karena itu kemudian ayat ini turun sengaja untuk menjadikan mereka, para istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi maupun istri-istri orang beriman, untuk memanjangkan jilbabnya supaya terhindar dari gangguan kaum kafir Quraisy, karena mereka mempersamakan istri-istri Nabi saat itu sebagai budak-budak. Karena zaman itu budak tidak menggunakan jilbab. Anak-anakku sekalian, coba lihat kembali ayat ini. Dzalika adna ayyurafna. Ini yang demikian itu maksudnya berjilbab, memanjangkan jilbab adalah supaya mereka mudah dikenali. Ini untuk membedakan antara perempuan merdeka dengan budak perempuan atau amat, karena aurat daripada budak perempuan saat itu sama seperti auratnya lelaki. Jadi ini juga salah satu daripada untuk membedakan mana perempuan atau wanita-wanita merdeka dan mana para budak-budak perempuan. Itu yang pertama. Wala yudaini, dan karena begitu mereka tidak akan diganggu. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat ayat ini, pelajaran yang dapat kita ambil melalui ayat ini, ya kita mestinya menggunakan pakaian yang sesuai atau standar dengan syariat Islam, yaitu dengan menutup aurat. Tutup celah kesempatan daripada orang-orang yang usil, yang biasa menggoda dan melecehkan kaum perempuan. Anak-anakku, saat ini kalian sudah sangat baik busananya. Oleh karena itu kemanapun kalian
di rumah maupun di luar senantiasa mempertahankan busana yang baik itu. Jangan sampai kita menanggalkan jilbab kita, membuka aurat kita, karena itu akan mengundang perhatian kepada laki-laki yang usil, yang berniat untuk melakukan kejahatan terhadap diri kita. Anak-anakku sekalian, lihat, selanjutnya adalah dalil yang kedua adalah hadis baginda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Ummu Atiyah. Hadisnya akan saya bacakan, silakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ummi Atiyah qalat, dari Ummu Atiyah qalat, dia berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami an nukhrijahunna, untuk keluar fil fitri wal adha, pada hari raya fitri dan hari raya Idul Adha. Ini maksudnya Rasul memerintahkan kepada kita, maksudnya para kaum perempuan, untuk ikut melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha. Al-awatiqah, ini termasuk juga yang diperintahkan itu adalah para gadis-gadis, perempuan yang masa remaja, masa mau memasuki usia dewasa atau akil balik. Wal huyadh, ini orang-orang yang haid, jamak dari kata haid. Wadawatil khudur, orang-orang yang dalam pingitan, dalam penjagaan. Ini ternyata pingit, ya. Kalau di kita itu biasanya perempuan dipingit itu perempuan yang hendak melakukan pernikahan. Jadi supaya nanti proses pernikahan lancar, tidak terjadi suatu kendala apapun, maka dipersiapkan untuk tidak kemana-mana, supaya nanti bisa melakukan pernikahan dengan sesuai yang diharapkan. Kemudian fa'amal huyadh, adapun perempuan-perempuan yang haid, fayatazilna sholata, mereka tetap meninggalkan sholat. Mereka tetap meninggalkan sholat. Wa yashhadnal khaira, tetapi mereka dapat menyaksikan kebaikan. Wa da'watal muslimin, dan dakwah atau ajakan orang-orang Islam. Qultu, kemudian Ummu Atiyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ihdana, di antara kami, salah seorang dari kami, la yakunu laha jilbabun, ada satu orang yang tidak memiliki jilbab. Qala, maka bersabda Nabi, litalbisha ukhtuha min jilbabiha, litalbisha ukhtuha, hendaknya saudarinya itu meminjamkannya untuk dikenakannya, min jilbabiha, daripada jilbab-jilbabnya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anak-anakku sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah betapapun dalam kondisi dan keadaan apapun seorang perempuan itu sangat-sangat dianjurkan untuk mengikuti pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha. Bagaimana buat mereka yang haid? Perempuan-perempuan yang saat itu sedang haid, mereka tetap meninggalkan sholatnya, tetapi mereka dianjurkan untuk tetap mengikuti atau menyaksikan, mendengarkan daripada khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha. Anak-anakku sekalian, di samping perempuan-perempuan yang haid, termasuk juga para gadis-gadis yang sudah beranjak dewasa, ya, pada masa
akil balik, transisi dari usia remaja ke usia dewasa, juga mendapatkan perintah untuk bisa menyaksikan, melaksanakan, mengikuti kegiatan ibadah sholat sunnah, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian karena pentingnya menutup aurat, mereka yang tidak memiliki jilbab hendaklah salah satu dari saudarinya untuk meminjamkannya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya saat ini kalau kita lihat sekarang ini itu banyak orang yang berani atau tidak menutup aurat. Padahal mereka seorang muslim, mereka seorang muslimah. Kalau menurut kalian bagaimana melihat fenomena kenyataan di lapangan seperti ini? Saya ambil contoh misalnya. Semua ulama mazhab itu sepakat bahwa yang dimaksud dengan aurat laki-laki maupun perempuan itu wajib ditutupi. Aurat laki-laki, imam mazhab sepakat aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Kemudian aurat seorang perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Semua ulama mazhab sepakat di dalam sholat maupun di luar sholat bahwa aurat seorang perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Saat ini kita banyak di luaran menyaksikan perempuan-perempuan yang baru bisa menutup kepalanya tetapi tidak menutup kakinya, betisnya, kemudian lengannya dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Karena di dalam agama Islam bahwa menutup aurat itu paling tidak ada dua yang ditutupi. Satrul aurat, menutup aurat, yang pertama itu satrul laun, menutup warna. Menutup warna kulit ini bagian daripada perintah menutup aurat. Artinya jangan kenakan pakaian yang transparan, yang tipis. Meskipun pakaian itu besar, longgar, tetapi kalau transparan itu belum dikatakan menutup aurat karena akan terlihat bayang-bayang dan warna kulit daripada orang yang mengenakan pakaian itu. Satu. Yang kedua satru syakli, menutup bentuk. Bentuk merupakan suatu yang mestinya ditutupi. Jangan karena mengenakan pakaian yang tebal sehingga tidak tembus mata, tetapi sangat pres, sangat ketat sehingga lekukan bentuk itu menjadi kelihatan. Jadi belum dikatakan sempurna menutup aurat seorang perempuan jika warna daripada auratnya kelihatan dan jika lekuk tubuhnya kelihatan. Nah, ini bagaimana ketika ada seorang perempuan kemudian dia mengenakan kerudungan tetapi mengenakan pakaian yang sangat ketat sehingga bagian-bagian lekukannya itu kelihatan. Apakah ini sudah dikatakan menutup aurat? Apakah ini busana yang sudah sesuai dengan standar syariat? Apakah orang ini berdosa ketika membuka auratnya dan lain sebagainya? Anak-anakku sekalian, barangkali ini menjadi PR pembahasan perbincangan kita untuk selanjutnya. Oleh karena itu kita cukupkan untuk sementara. Kita lihat bagian akhir dari pembelajaran. Yang pertama, memahami makna aurat secara bahasa dan istilah. Pahami apa sih aurat itu secara bahasa maupun istilah. Perbedaan aurat lelaki dengan perempuan.
kemudian batasan-batasan yang mestinya ditutupi. Yang kedua, menghafalkan dalil-dalil nakli berupa ayat Al-Quran dan hadis. Sebetulnya materi kita ini dalil nakli berupa ayat Al-Quran itu ada dua. Selain surat Al-Ahzab ayat 59, ada surat An-Nur ayat 31. Tapi dalam materi ini saya hanya mencantumkan satu ayat saja, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Dan dalil nakli berupa hadis baginda Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Ummu Atiyah. Itu tolong dihafalkan, dan saya akan minta kalian untuk menyampaikan hafalan kalian berupa dalil-dalil nakli tadi beserta artinya. Kemudian sebagai akhir daripada pembelajaran, mari kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.